Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai pembuatan larutan. Nah, tadi di bagian pertama kita sudah membahas dua unit konsentrasi, yaitu persen volume dan juga persen massa. Nah, selain persen volume dan persen massa, ada unit konsentrasi yang lain ya, yang sangat umum yang kita ketahui, yaitu molar ya, atau molaritas. Nah, molaritas ini menunjukkan jumlah mol per liter dari suatu solut. Begitu. Jadi biasanya seringkali dalam larutan itu konsentrasinya berapa? 0,1 molar atau 1 molar, 2 molar, 3 molar dan seterusnya. Nah, molar inilah yang seringkali kita jumpai ya untuk menunjukkan unit konsentrasi atau satuan konsentrasi ya, selain persen volume dan persen massa yang tadi. Oke. Nah, di dalam menentukan molar tadi, nah itu ada yang namanya mol ya tadi. Jadi molar itu merupakan mol per liter. Nah, mol itu apa? Nah, mol ini merupakan unit sistem internasional ya, yang menunjukkan jumlah partikel. Jumlah partikelnya itu berapa dan juga dapat digunakan untuk menentukan berat molekul suatu substansi atau suatu senyawa begitu. Nah, biasanya kita bisa temukan ya berat molekul itu di tabel periodik, biasanya tertera di bagian bawahnya. Contoh di sini adalah unsur natrium ya atau sodium dengan AR-nya atau massa atom relatifnya itu 22,99. Nah, di sini massa atom ini ya, itu massa dari suatu atom ini menunjukkan gram per mol. Jadi di situ ada mol. Ya, jadi molnya berguna sebagai penunjuk jumlah partikelnya berapa. Oke. Nah, massa molar dari suatu senyawa, misalnya di sini NaCl gitu ya, senyawanya adalah NaCl. Nah, kita bisa menghitung ya massa molarnya dengan menambahkan massa molar dari masing-masing elemennya. Nah, misalnya senyawanya adalah NaCl. Nah, berarti massa molarnya adalah massa molar Na ditambah dengan massa molar Cl. Nah, di sini massa molar Na adalah 22,99, kemudian massa molar Cl itu adalah 35,453. Kalau kita tambahkan ya, 22,99 ditambah 35,45, nah kita peroleh massa molar dari senyawa NaCl itu adalah 58,44 gram per mol. Oke. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menghitung ya massa molar dari senyawa NaCl, sodium chloride. Itu adalah 58,44 gram per mol. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membuat larutan stok dari NaCl? Kita bisa mau membuat misalnya ya, mau membuat larutan NaCl di laboratorium, kita mau buat larutan stoknya, itu caranya bagaimana? Nah, untuk membuat larutan stok tersebut kita gunakan formula atau rumus berikut ya. Jadi gram itu nanti yang kita timbang, NaCl itu kan bentuknya padatan. Jadi yang mau kita timbang itu berapa? Nah, ini yang kita cari gramnya. Nah, gramnya sama dengan M kali L kali molar mass ya. M di sini adalah konsentrasinya, molarnya berapa molar yang mau kita bikin. Kemudian L ini adalah volumenya dan molar mass adalah massa molar dari NaCl-nya tentunya ya. Dari NaCl massa molarnya sudah kita dapat ya tadi 58,44. Nah, ini 58,44. Oke. Nah, bagaimana kita membuat ya? Misalnya di sini bagaimana caranya kalau kita mau membuat suatu larutan NaCl dengan volume 200 ml dan konsentrasinya adalah 5 molar ya. Jadi, misalnya saya mau membuat suatu larutan NaCl sebanyak 200 ml dengan konsentrasi 5 molar. Gimana caranya? Kita hitung seperti tadi ya, caranya pakai rumus gram sama dengan M kali L kali molar massnya.
Nah, gramnya ini nanti berapa yang kita timbang NaCl itu. Nah, M-nya di sini adalah berapa konsentrasi yang mau kita bikin, 5M, jadi 5 molar atau 5 mol per liter. Dikalikan dengan volume yang mau kita bikin. Nah, karena M ini satuannya mol per liter, maka L di sini volumenya harus kita jadikan liter juga. Kalau di soal tadi 200 ml, maka kita rubah menjadi liter, jadi 0,2 liter. Kemudian massa molar dari NaCl, ya, dari NaCl itu adalah 58,44 yang sudah kita hitung tadi di awal. Sehingga setelah kita kalikan, kita peroleh gramnya atau masanya 58,44 gram. Jadi massa 58,44 gram ini adalah massa NaCl yang harus kita timbang berupa padatan ya, untuk membuat suatu larutan NaCl dengan konsentrasi 5 molar dengan volume 200 ml. Nah, ini tidak berhenti sampai di sini ya membuatnya. Ini kan baru menghitung massa NaCl yang ditimbang. Nah, sekarang membuatnya seperti apa? Nah, setelah kita timbang 58,44 padatan NaCl ya. Nah, kita tambahkan dengan air ya, atau aquades biasanya kalau di lab ya untuk pelarutnya. Jadi zat terlarutnya NaCl, pelarutnya solvennya itu adalah air. Kalau di sini ditambahkan 150, sebenarnya tidak harus 150 ya, tapi tidak boleh lebih dari 200 ml yang kita buat, itu harus di bawahnya. Boleh 100 ml, boleh 50 ml, yang penting air itu bisa melarutkan semua NaCl padatan yang kita timbang tadi ya. Jadi padatan yang kita timbang tadi 58,44 kita larutkan dengan air ya. Air yang lebih sedikit dari 200 ml, bisa 100 ml, bisa 150 gitu ya. Kita larutkan, kemudian kita aduk. Setelah kita aduk baru kemudian kita baru kita taruh di gelas ukur atau labu ukur untuk mengepaskan volumenya menjadi 200 ml tadi itu. Jadi tidak langsung 200 ml ditambahkan ke NaCl yang padatan tadi ya, tapi sedikit dulu pelarutnya airnya, kita aduk baru kemudian dipaskan menjadi 200 ml seperti itu. Gitu ya caranya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana cara membuat larutan NaCl dengan volume 200 ml dengan konsentrasi 5 molar, itu tidak hanya sampai di menghitung masanya saja, tapi sampai di membuat larutannya selesai ini ya. Caranya gimana setelah ditimbang, terus kemudian dilarutkan, kemudian baru ditanda bataskan ya. Jadi volumenya itu tadi. Oke, seperti itu. Nah, kemudian mengencerkan larutan ya. Jadi yang kita bikin itu biasanya larutan stok itu dengan konsentrasi yang besar tadi. Ini kita sebelumnya ini ya membuat larutan stok sebanyak 200 ml dengan konsentrasi 5 molar. Konsentrasi 5 molar ini cukup besar. Nah, ini kita jadikan larutan stok namanya. Kemudian kalau mau kita pakai, biasanya kita butuh konsentrasi yang lebih kecil dari itu, bukan konsentrasi yang besar. Misalnya hanya butuh 1 molar, 0,1 molar, atau butuh 2 molar, seperti itu. Nah, kita bisa melakukan pengenceran dari larutan stok tadi. Yang 5 molar tadi, kita encerkan menjadi konsentrasi yang lebih rendah gitu. Jadi kalau larutan stok biasanya kita buat dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Kemudian untuk bekerja di lab ya, untuk pakainya misalnya besoknya atau besoknya lagi, itu kita tinggal mengencerkan dari larutan stok yang kita buat tadi. Nah, gimana sih caranya mengencerkan larutan stok yang kita buat tadi itu seperti apa? Nah, kita bisa gunakan rumus di sini ya. C1V1 sama dengan C2V2. C1 ini adalah konsentrasi larutan stoknya, V1 adalah V1 ini adalah volume stok yang akan kita encerkan, yang kita ambil dari larutan stok itu berapa. Kemudian C2 adalah konsentrasi yang mau kita bikin, larutan yang mau kita bikin yang baru yang sudah dilarutkan itu tadi berapa, apakah 1 molar, apakah 0,1 molar dan seterusnya. Nah, V2 ini adalah volume larutan yang mau kita bikin tadi, yang mau kita bikin baru itu berapa. Oke, langsung kita ke contoh ya di sini.
Nah, berapa mililiter larutan stok NaCl dengan konsentrasi 5 molar ya yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk membuat larutan NaCl juga sebanyak 100 mililiter dengan konsentrasi 0,4 molar. Jadi awalnya 5 molar larutan stok kita, terus kita mau bikin gitu ya. Untuk di lab itu hanya 0,4 molar. Nah, gimana melarutkannya caranya? Kita pakai rumus yang tadi ya, C1V1 sama dengan C2V2. Oke, C1-nya adalah konsentrasi larutan stoknya 5 molar. Nah, V1 ini yang kita cari ya, berapa yang harus kita ambil dari larutan stok itu untuk dilarutkan. Kemudian C2 ini adalah konsentrasi larutan yang mau kita buat ya, 0,4. Kemudian V2 adalah volume larutan yang akan kita buat 100 mili. Nah, tinggal kita cari V1-nya ya, 0,4 dikalikan 100 dibagi 5, kita peroleh V1-nya atau volume larutan stok yang harus kita ambil itu adalah 8 ml. Kita ambil 8 ml dari larutan stok, kemudian ditambahkan Aquades ya sebagai pelarutnya sampai 100 ml. Bisa pakai gelas ukur, bisa juga pakai labu ukur seperti itu. Oke. Nah, selain menggunakan rumus pengenceran tadi ya C1V1 sebenarnya C2V2, bisa juga kita menghitung menggunakan faktor pengenceran ya. Biasanya ini digunakan untuk pengenceran serial ya. Pengenceran serial ini biasanya di situ dibuat dalam bentuk series ya. Contohnya misalnya kita mau membuat series larutan 2 molar, 1 molar, 0,5 molar, 0,25 molar. Nah, ini series biasanya berurutan. Misalnya 2 molar ke 1 molar itu kan separuhnya. 1 molar ke 0,5 molar itu juga separuhnya. 0,5 molar ke 0,25 molar itu juga separuhnya. Nah, itu series ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini kita bisa pakai rumus faktor pengenceran ya. Formula untuk faktor pengenceran itu faktor pengenceran sama dengan atau dilution factor sama dengan V1 plus V2 per V1. Nah, V1-nya di sini adalah volume larutan yang dilarutkan ya. Yang dilarutkan itu berapa? Kemudian V2 adalah volume solvennya, pelarutnya atau airnya per V1, berarti per volume larutan yang dilarutkan. V1-nya itu dari stoknya itu loh, volume stoknya berapa. Terus V2-nya itu adalah volume pelarutnya berapa. Nah, itu V1 plus V2 per V1 itu merupakan faktor pengenceran. Nah, kita coba ke soal ya, contoh. Silakan ya di sini membuat 100 ml glukosa dengan konsentrasi 0,5 molar dari larutan glukosa 5 molar. Ya, ini bisa pakai faktor pengenceran yang tadi itu. Kita cari dulu faktor pengencerannya. Dari 5 molar ke 0,5 molar. Tinggal kita bagi saja 5 dibagi 0,5 M. Itu kan 10 ya, berarti faktor pengencerannya adalah 10 seperti itu. Kita masukkan ke sini 10 ya, ini faktor pengencerannya 10 sama dengan V1 ini yang kita cari ya, V1 itu yang mau kita ambil dari larutan stok itu berapa plus 100 ini adalah volume yang mau kita bikin, volume glukosa yang mau kita bikin plus 100 per V1. Kemudian tinggal dikalikan silang ya, jadi V1-nya dikalikan 10 V1 sama dengan V1 plus 100. Nah, kemudian ini supaya sama ya, supaya V1-nya hanya ada di sebelah kiri saja, sehingga di dua ruas ini dikurangi dengan V1. 10 V1 dikurangi V1, kemudian V1 plus 100 dikurangi V1, sehingga diperoleh 9 V1 sama dengan 100, begitu ya. Nah, supaya kemudian V1-nya berapa? Tinggal dibagi saja dengan 9 ya. Jadi V1-nya sama dengan 100 per 9 sehingga diperoleh V1-nya volume glukosa yang harus kita ambil dari larutan stok 5 molar tadi itu sebanyak 11,1 ml glukosa 5M kemudian ditambah dengan 100 ml H2O. Begitu caranya ya. Oke. Nah, itu tadi
penjelasan unit konsentrasi ya untuk membuat larutan, ada persen volume, ada persen massa, ada molaritas, kemudian ada pengenceran juga ya, kemudian ada faktor pengenceran juga. Nah, penjelasan tadi tentang pembuatan larutan semoga bermanfaat. Nanti bisa berdiskusi ya untuk tanya jawab. Untuk yang tidak terlalu paham dengan materinya bisa tanya jawab di kolom diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.